Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel YouTube Agrozin ID. Sobat Agro, kalian pasti sudah tahu kan bahwa Indonesia ini memiliki salju di puncak pegunungan Jayawijaya di Papua. Nah, dikabarkan Sobat Agro di tahun 2025 ini gletser di puncak gunung Jayawijaya tersebut dikabarkan akan menghilang sepenuhnya akibat dari perubahan iklim. Buat masyarakat sekitar di puncak Pegunungan Jayawijaya, gunung bersalju ini dianggap sakral dan di sana juga merupakan habitat bagi satwa-satwa langka. Waduh, sayang banget ya Sobat Agro jika Indonesia ini bakalan kehilangan ikon salju abadi di kawasan tropis. Padahal Sobat Agro, keberadaan gletser di kawasan tropis yang ada di sekitar garis khatulistiwa ini merupakan suatu kekayaan geografis yang luar biasa. Nah, apakah benar salju di puncak pegunungan Jayawijaya ini akan sepenuhnya menghilang di tahun 2025? Nah, Sobat Agro, yuk kita cari tahu yuk informasi lebih lanjut mengenai penyebab dan dampaknya seperti apa. Meskipun Indonesia adalah negara tropis yang tidak mengalami musim dingin, ternyata Indonesia memiliki salju di tempat-tempat terdingin. Tempat terdingin di Indonesia adalah Pegunungan Jayawijaya di Papua yang memiliki salju abadi yang tak bisa mencair di puncak Pegunungan Jayawijaya. Secara administratif, lokasi Pegunungan Jayawijaya terletak di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua. Pegunungan Jayawijaya tersebut juga menjadi sumber tambang emas dan tembaga yang terbesar dan tertinggi di dunia oleh PT Freeport. Puncak Kartens atau Puncak Jaya adalah puncak gunung idaman para pendaki gunung. Karena selain menjadi puncak tertinggi di Indonesia, juga merupakan salah satu Seven Summits, yaitu istilah untuk 7 puncak gunung tertinggi yang terdapat di setiap benua. Salju abadi di Puncak Jaya yang membentuk gletser atau sungai salju yang ada di puncak pegunungan. Keberadaan gletser di negara tropis yang terletak di sekitar garis khatulistiwa adalah kekayaan geografi yang luar biasa. Karena suhu di puncak pegunungan cenderung tetap atau stabil, maka salju itu tidak akan mencair sehingga disebut salju abadi. Tapi sayangnya Sobat Agro, para ilmuwan memprediksi bahwa gletser Puncak Jaya Papua ini akan punah tak lama lagi. Bahkan sekarang ini gletser itu sudah mulai mencair dan mungkin akan terus mencair hingga menghilang sepenuhnya. Jika tidak ada upaya yang dilakukan untuk mengatasi hal ini, maka es di Puncak Jaya diperkirakan akan habis pada tahun 2025. Menilik ke belakang pada tahun 1850, luas area bersalju di sekitar Puncak Jaya sekitar 19 km persegi. Hampir satu abad kemudian, luas area bersalju tersebut menyusut menjadi 13 km persegi. Pengurangan es terjadi akibat kenaikan suhu 0,6 derajat Celcius sejak tahun 1850 hingga pertengahan abad 20. Dalam kurun waktu hampir 6 dekade setelahnya, es berkurang drastis menjadi 3 km persegi. BMKG melakukan ekspedisi pada tahun 2010 dan 2015 di puncak salju East North Walvin, dan pada tahun 2010 ketebalan es tercatat 32 meter atau lebih dari 4 kali lipat patung Bundaran HI. Dalam waktu 5 tahun, ketebalan es berkurang 5,26 meter. Pada tahun 2015 terjadi El Nino dan perubahan cuaca yang sangat signifikan di Indonesia. Alhasil, dalam waktu 1 tahun saja ketebalan es berkurang sebanyak 5,69 meter.
Jumlah pengurangan ini meningkat 2 kali lipat dalam rentang waktu 5 tahun selanjutnya, yakni dari tahun 2016 hingga 2021. Kini ketebalan es menyusut menjadi sepertiga dari satu dekade sebelumnya. Es diperkirakan berkurang 2,5 meter per tahun selama 5 tahun terakhir. Penyusutan ketebalan es di Puncak Jaya, Pegunungan Jayawijaya tersebut merupakan akibat adanya perubahan iklim global. Selain itu, dampak perubahan iklim ini juga mempengaruhi kenaikan temperatur yang diperkirakan mencapai 4 derajat Celcius pada akhir abad ke-21. Padahal, kenaikan suhu ini tidak boleh melampaui 2 derajat Celcius. Kenaikan suhu ini juga berdampak pada cuaca ekstrim yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca yang tidak terkendali. Gas rumah kaca itu dihasilkan dari aktivitas manusia yang menggunakan bahan bakar fosil, misalnya seperti bahan bakar kendaraan. Kehilangan gletser seperti yang terjadi di Puncak Kartens adalah bukti nyata dari dampak perubahan iklim. Gletser di daerah tropis merespon perubahan iklim lebih cepat daripada daerah lainnya. Lantaran secara geografis berada di daerah terhangat di dunia, di mana hanya dapat bertahan hidup di ketinggian tertinggi yang sangat dingin dari iklim sekitarnya. Gletser di gunung yang dinamai Namenkawiningok oleh suku Amungme ini saat ini telah hilang sebanyak 93% dalam 38 tahun sejak 1980. Pencarian gletser akan memastikan hilangnya catatan sejarah iklim yang unik dan tak tergantikan, serta dampak ekonomi, pertanian, dan budaya yang mendalam pada komunitas lokal. Masyarakat Papua di Indonesia maupun masyarakat Papua Nugini, puncak dengan gletser dianggap sebagai tempat atau kepala dewa mereka. Selain itu, puncak salju berada di kawasan zona alpin, yakni daratan dengan ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut yang terdapat beragam fauna endemik. Selain itu, flora yang mampu hidup di daratan tertinggi zona alpin yang berkisar 4.000 hingga 4.500 mdpl, yakni tusok alpin. Jika salju menipis, fauna dan flora endemik tersebut akan terancam punah. Nah, Sobat Agro, kenaikan suhu ini juga berdampak pada cuaca ekstrim yang disebabkan oleh efek gas rumah kaca yang sudah tidak terkendali. Nah, gas rumah kaca itu dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia ya, yang menggunakan bahan bakar fosil, misalnya saja seperti bahan bakar untuk kendaraan. Usaha yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah mencoba untuk memperlambat jumlah karbon dioksida dan gas efek rumah kaca lainnya yang dipancarkan ke atmosfer. Hal itu dapat mencegah bumi yang semakin hangat dan menuju situasi yang terburuk. Sobat Agro, itulah tadi informasi mengenai fakta apakah puncak Gunung Jayawijaya akan sepenuhnya menghilang di tahun 2025 dan dampak apa saja yang diakibatkan. Semoga informasi pada video ini dapat bermanfaat untuk Sobat Agro semuanya, dan sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya.